apakah ada doa dari Rasul untuk kita baca pada malam pertama bulan Ramadan? Galakan supaya kita membaca surat Al-Fatih. Ada tak dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz nak jawab yang kedua dulu, sebagaimana jawaban Ustaz sebelum ini 2 hari yang lalu. Anjuran membaca surat Al-Fatih pada malam pertama bulan Ramadan tidak ada asalnya. Tidak jelas sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata ulama hadis dan ulama fiqh menetapkan satu-satu surah pada malam-malam pertama, malam-malam tertentu, surah-surah tertentu, itu hanya boleh kita amalkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Umpamanya bacaan surat Al-Kahfi pada hari atau malam Jumaat, ada dalilnya. Fadilat membaca 10 surat Al-Kahfi yang pertama atau 10 yang terakhir surat Al-Kahfi, ada dalilnya. Begitu juga kelebihan surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Al-Mulk, surat Al-Waqi'ah, surat As-Sajdah, ada dalilnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, di dalam buku yang Ustaz telah tulis, cuma sekarang kehabisan stok, dan juga dalam masa dekat ini sedang dicetak, akan selesai insya-Allah, pedoman ibadat. Di antara pedoman ibadat adalah ittiba'ur Rasul. Makna ittiba'ur Rasul pula ada 6. Bila perkara itu dilakukan, masanya bila, berapa bilangannya, zikir itu atau surah itu diulang-ulang, bagaimana caranya, apa sebabnya kita lakukan itu semuanya mesti ikut ketetapan Rasul. Nah sekarang tidak ada ketetapan dari Rasul, surat Al-Fatih itu dibaca di malam pertama bulan Ramadan. Bila tak ada, tak boleh kita pakai fatwa seperti itu. Nah kalau begitu Pak Ustaz, memang tak ada apa-apa bacaan ke zikir, doa di malam itu? Ada. Nanti insya-Allah Ustaz akan share kepada para jemaah hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih, yaitu pada malam yang pertama itu setelah diisytiharkan esok puasa, kita bagus baca Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Hadis sahih. Kata Nabi, apabila malam itu adalah malam Ramadan pertama, keesokannya kita akan mula berpuasa, maka doalah dengan doa ini. Ya Allah, permudahkanlah kami memasuki bulan Ramadan. Berilah kami
ketenangan, keamanan, keselamatan, serta taufik-Mu sesuai dengan apa yang Engkau redha. Engkau adalah Tuhan kami. Itu lebih kurang maknanya. Cuma lengkapnya insya-Allah Ustaz akan masukkan dalam grup supaya semua jemaah amalkan. Paling lambat esok. Sebab lusa kita kena baca itu pada waktu malamnya. Insya-Allah. Itu jawaban Ustaz terhadap pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Saya tahu, Pak Ustaz, setelah membaca kitab yang Ustaz tulis, Himpunan Salat Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada muka surat 85 bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir dengan berbagai cara. Ada 10 cara Rasulullah buat salat witir. Sila baca. Himpunan Salat Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang bertanya ni muskil tentang poin yang ke-8 dan ke-9. 3 rakaat. 8 witir Nabi 3 rakaat. Yang ke-9 juga 3 rakaat. Cuma bezanya tiga rakaat dengan 2 salam. Yang ke-9-nya 3 rakaat dengan 1 salam. Itu saja bezanya. Bila 3 rakaat 2 salam, 2 rakaat pertama, niat witir walaupun 2 rakaat, sebab kita bercadang akan buat witir lagi 1 rakaat sesudah itu. Jadi jumlahnya 3 juga. Tapi 2 salam. 2 salam, kemudian diikuti dengan 1 rakaat, 1 salam. Jadi 2 kali salam, 3 rakaat. Ada cara lagi 3 rakaat, 1 salam. Nah, di sini Ustaz ingin jelaskan. 2 rakaat pertama, 1 salam, itu kan genap, Pak Ustaz. Mengapa dinamakan witir? Ada ulama yang berpendapat, niat ketika itu, 2 rakaat pertama itu, mukaddimah witir. Mukaddimah witir. Permulaan witir. Kemudian yang satu lagi itu witir. Itu ada yang berpendapat demikian. Tapi tidak diniatkan mukaddimah witir pun boleh. Witir saja sebab kita sudah ada azam untuk buat witir 1 rakaat setelah itu. Jadi bilangannya ganjil juga jadi 3. Adapun 3 rakaat 1 salam, untuk membezakannya dengan maghrib, tidak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat awal. 1 rakaat, setelah 2 salam naik, rakaat kedua, rukuk i'tidal, sujud 2 kali, naik lagi untuk rakaat yang kedua. Tanpa duduk tahiyat awal, sebagaimana salat maghrib. Itu pembezanya. Turun lagi, setelah sujud 2 kali kita duduk. Itu pada rakaat yang ketiga baru salam. Kemudian ditanya macam mana niatnya Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, ingat selalu. Sudah sekian kali, ratusan kali barangkali Ustaz sebut. Sepakat para ulama mengatakan,
Maka nuniyah al-qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Tak perlu disebut usalli sunat tarawih atau usalli sunat al-witr raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Tak perlu. Hati. Niat saja dalam hati. Ingat saja. Aku akan salat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau makmuman ikut imam karena Allah Ta'ala. Dah cukup. Langsung takbir. Allahu Akbar. Aku akan salat witir 1 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Pastikan imam sudah takbir, kita langsung Allahu Akbar. Niat tak semestinya antara alif Allah dengan ra akbar. Tidak pernah datang dari Nabi. Itu hanya pandangan ulama saja yang suka menyusah-nyusahkan. Berdiri tegak, pasangkan niat. Begitu imam habis takbir, kita dah niat Allahu Akbar. Masya Allah cantiknya. Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan. Jangan dipersulit. Qaribu wala tunafiru. Approach, rangkul sebanyak mungkin jamaahmu. Jangan membuat orang lari bertempiar daripada kamu karena kasarnya, karena kerasnya. Orang akhirnya lari. No. Itu bercanggah dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi bersabda dalam hadis sahih, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan dengan pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang dakwaan seseorang? Kononnya roh akan balik. Roh akan balik pada bulan Ramadan. Orang yang sudah meninggal dunia, Allahu Akbar. Ustaz dapat pagi tadi satu kenyataan yang panjang, luar biasa. Apabila tiba Ramadan, semua roh berkumpul di Lauh Mahfuz memohon untuk kembali ke bumi. Ada yang diizinkan untuk kembali ke bumi dan ada pula yang tidak diizinkan. Tak perlu Ustaz baca terlalu panjang. Pertanyaannya, Pak Ustaz, betulkah roh itu orang yang sudah mati boleh balik? Jawabnya, khurafat. Ajaran songsang. Mengapa Ustaz kata khurafat, songsang, sesat? Keyakinan seperti itu. Coba dengar Al-Quranul Karim surat Al-Mu'minun. Coba dengar apa kata Allah. Orang mati, kita tak tahu di alam barzakh. Kecuali apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dapat nikmat sampai hari kiamat. Atau sebaliknya mereka akan diazab terus menerus sampai hari kiamat. Bila masanya mereka tidak keluar daripada alam kubur, nak balik pula tengok anak cucu. Na'udzubillah. Coba dengar apa kata Allah. Lihat surat Al-Mu'minun.
Ayat yang ke Surat Al-Mu'minun. Ustaz bacakan saja. Pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kejadian manusia daripada nutfah, sperma, mani berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari segumpal darah berubah lagi menjadi mudghah, seketul daging. Itulah dia janin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lengkapi dengan tulang. Akhirnya keluarlah dari rahim ibu dalam bentuk manusia. Itu ringkasan daripada ayat 14 Al-Mu'minun. Kemudian ayat 15, apa dia kata Allah? Setelah fasa-fasa tadi, air mani, darah, daging, dikasih tulang, kemudian keluarlah dalam bentuk baby, manusia. Lalu apa kata Allah pada ayat berikut? Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian setelah itu maknanya setelah proses tadi itu sehingga jadi manusia, keluar sebagai manusia, kamu akan mati. Setelah keluar dari perut ibu, membesar, ada masanya kamu akan mati. Lamayitun. Semua kita tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Kemudian apa kata Allah? Pada ayat yang ke-16. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kamu mati, hanya pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan. Allah sebut bila dah mati, bila bangkit pada hari kiamat. Jadi dari mana datangnya bulan Ramadan? Roh dalam kubur boleh balik. Kalau mereka yang sedang diazab, apakah boleh minta kepada malaikat azab dalam kubur? Mohon cuti, nak tengok anak cucu. Bagi yang sedang dapat nikmat dalam syurga, tak ada ingat sedikit pun tak balik. Nikmat. Wahum yurzakun, mereka diberi rezeki di dalam alam barzakh, di dalam kubur. Tanpa kita tahu macam mana rezekinya, yang jelas tak sama. Wahum yurzakun. Bagi yang diazab pula, terus menerus dibakar, dicencang. Bila masanya, minta off. Tak tengok anak cucu. Ini yang Ustaz kata mengarut. Setiap tahun muncul pertanyaan seperti ini. Quran menjawab. Gara-gara baca Quran, tapi tak faham, akhirnya akidah bercelaru. Kepercayaan orang mati boleh balik, itu kepercayaan Hindu. Reincarnation. Tak pasal-pasal jadi Hindu pula. Ini yang Ustaz katakan. Fahaman seperti itu tu fahaman karut, khurafat, syirik. Berhentilah. Dan kepada yang bertanya, tolong. Selain jangan percaya, jangan share. Setiap tahun, YouTube, maaf, posting yang sama itu di-share.
Tolong hapuskan. Itu jawaban Ustaz. Jawaban Quran tak boleh kita ragu. Hadirin dan hadirat, kata para ulama, andai katalah manusia itu balik, hatta Rasulullah boleh balik. Rasulullah lah yang orang yang paling utama untuk balik, untuk membetulkan balik akidah, cara ibadat umat manusia. Kalau boleh balik. Lebih-lebih lagi cucu kesayangannya Hussein dibunuh di Karbala. Cucu kesayangan. Kalau Nabi itu boleh balik, ada kelebihan dan keistimewaan ingin balik, beliau akan balik ketika itu supaya cucunya jangan dibunuh. Tapi tidak balik. Jangan gunakan akal sesuka hati tanpa berpandukan firman Allah, tanpa berpandukan sabda Rasulullah yang sahih. Tidak ada sama sekali ajaran-ajaran seperti itu. Siapa yang share posting seperti itu maknanya orang yang tak ada rasa malu terhadap Allah Azza wa Jalla. Tak takut kepada Allah. Sebab bila mereka share sesuatu yang tak baik, mereka kena tanggung. Siapa-siapa saja yang percaya dengan posting tersebut kena tanggung dengan tidak dikurangi sedikit pun. Mereka akan dapat dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adapun pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa yang sangat bagus. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih kata ulama hadis, yaitu doa memohon melihat wajah Allah di akhirat nanti dalam syurga. Kita semua tahu melihat wajah Allah mustahil di dunia ini. Rasulullah Isra Mi'raj tidak melihat Allah di atas langit. Nabi Musa juga tidak dapat melihat Allah walaupun beliau minta. Tapi akidah kita mengatakan kemungkinan untuk melihat wajah Allah itu memungkinkan dengan izin Allah dalam syurga nanti. Melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi, mengatasi semua jenis nikmat dalam syurga. Begitu keyakinan kita. Itu sebabnya Nabi ajar doa ini. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudilla. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu dalam syurga. Lihat tu, memandang wajah maksudnya dalam syurga. Aku rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustaz, kita minta supaya dapat melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Kita mengharap dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Bertemu dengan Allah maksudnya bertemu untuk mendapat ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang saleh. Itu yang kita inginkan. Cuma yang jadi pertanyaan, yaitu bahagian
dapat melihat wajah-Mu, rindu bertemu dengan-Mu ya Allah, tanpa penderitaan yang membahayakan. Ghairat darra mudirrah wala fitnatin mudillah, juga tanpa fitnah yang menyesatkan. Itu yang ditanya. Rupanya hadirin dan hadirat, mudirrah ini, mudarat ini, atau musibah, tidak semuanya memudaratkan. Kadang-kadang musibah itu memberi manfaat. Itu sebabnya kita pernah sebut para sahabat, bila ditimpa musibah, mereka baca Alhamdulillah sampai 4 kali. Sebab di dalam musibah itu terdapat pengampunan dosa, tanda Allah sayang pada kita, berpeluang untuk sabar, dan lain-lain. Cuma yang kita minta, keinginan kami untuk dapat bertemu dengan-Mu di akhirat nanti, tanpa penderitaan yang membahayakan, mudarat yang membahayakan. Jangan sampai kita menemui Allah dalam keadaan kita ditimpa bahaya. Di dunia, sebab ada juga bahaya di dunia seperti kefakiran yang keterlaluan, meninggalkan ahli keluarga dalam keadaan yang papa kedana. Itu yang kita minta agar dilindungi. Itu sebabnya yang kita minta pendorong untuk menemui Allah, melihat wajah Allah, adalah semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah. Yang tidak membawa mudarat, juga tidak membawa fitnah yang menyesatkan. Fitnah juga bukan semua yang menyesatkan. Anak fitnah, harta fitnah. Betul tak anak tidak memudaratkan senantiasa? Ada juga kita dapat anak yang saleh yang boleh tolong kita. Di akhirat nanti, bila kita telah mati, di alam barzakh, mereka doa. Itu fitnah juga anak, tapi itu tidak menyesatkan. Harta, berapa banyak orang yang gunakan harta untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah ada kaitannya dengan harta. Ilmu yang dapat diambil manfaat, anak yang saleh yang mendoakannya, semuanya itu fitnah. Tapi tidak semua fitnah itu menyesatkan. Itu sebabnya permintaan kita supaya dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti tanpa bahaya yang menyusahkan, ghaira mudarratin mudirrah wala fitnatin mudillah. Tanpa bahaya yang menyusahkan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Maksudnya, ringkasnya maksudnya, kita memohon kepada Allah. Ini berjumpa dengan Allah semata-mata karena cinta dan kasih kita kepada Allah. Bukan atas sebab-sebab yang lain. Itu saja. Singkatnya, demikian. Demikian dulu